dari kelas 8C akan menjelaskan materi mengenai kulit dan hijau. 1. Kulit. Kulit merupakan organ pelindung yang meliputi seluruh tubuh. Kulit memiliki 3 lapisan, yaitu kulit ari, epidermis, kulit jangat, dermis, dan bagian bawah kulit, yaitu subkutan. Lapisan tanduk. Lapisan tanduk terdiri dari 5 lapisan, yaitu lapisan tanduk, lapisan granula, lapisan lucidum, lapisan germinativum, dan lapisan basal. Lapisan tanduk berada pada bagian paling luar yang berfungsi untuk mencegah masuknya kuman penyakit dan melindungi sel-sel di dalamnya. Stratum lucidum terdiri dari lapisan putih yang tidak berinti, yang berfungsi untuk mencegah antara gesekan dari lapisan epidermis. Lapisan granula berada pada bawah lapisan tanduk. Lapisan granula memiliki pigmen warna kulit, sehingga manusia berbeda-beda warna kulitnya. Ada yang hitam, coklat, dan kuning langsat. Stratum germinativum. Stratum germinativum terdiri dari 2 lapisan sel. Lapisan tersebut mengandung sel-sel yang baru. Sel-sel tersebut akan terus-menerus mendorong ke atas sehingga menyebabkan atau menghasilkan granula yang baru yang terus-menerus membelah sel. Lapisan ini berada pada bagian paling dalam epidermis. Stratum basal berbentuk dari sel yang berbentuk persegi kolumnar yang tersusun vertikal. Dermis berada pada bagian bawah kulit ari atau epidermis. Di dalam dermis terdapat pembuluh darah, yaitu kelenjar minyak, kelenjar kantong rambut, dan kelenjar keringat. Kelenjar minyak yang menghasilkan minyak yang disebut sebum, yang berguna untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Kelenjar keringat yang berbentuk pipa tripilin yang memanjang dari epidermis ke dermis. Kelenjar keringat berbentuk pipa tripilin yang memanjang dari epidermis ke dermis. Pangkal kelenjarnya menggulung yang dilapisi kapiler darah dan serabut. Dari kapiler darah inilah kelenjar keringat menyerap cairan yang terdiri atas air garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut yang dikeluarkan sebagai keringat melalui pori-pori. Subkutan. Pada jaringan subkutan terdapat jaringan lemak, yaitu adiposa. Jaringan lemak berfungsi untuk menyimpan cairan makanan dan menjaga tubuh atau suhu tubuh. Ginjal terdiri dari 2 buah yang berwarna keunguan. Ginjal seperti biji kacang merah. Beratnya sekitar 170 gram dan besar sekitar 10 cm. Ginjal merupakan alat pengeluaran sisa metabolisme dalam bentuk air seni atau urin. Ginjal tersusun dari kulit ginjal, korteks, sumsum ginjal, medula, rongga ginjal, pelvis. Pada kulit ginjal terdiri dari nefron. Tubulus ginjal terdiri dari tubulus contortus proximal, tubulus collectivus, tubulus contortus distal, dan lembu Mennelly. Medula adalah bagian tubulus yang melengkung pada bagian medula yang menghubungkan contortus proximal dan contortus distal. Ginjal adalah alat ekskresi yang menyaring darah dan zat sisa dalam bentuk urin. Saringan darah meliputi filtrasi, augmentasi, dan reabsorpsi. Saringan filtrat dari glomerulus dan kapsul baunan disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer terdapat air, glukosa, asam amino, garam mineral. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Hampir semua gula, vitamin, air, garam, ion-ion akan diserap kembali. Hasil reabsorpsi berupa tubulus atau filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan pigmen yang memberi warna pada cairan urin. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Beberapa zat sisa akan ditambahkan ke dalam urin sekunder.
salurkan menuju tubulus collectivus dan rongga ginjal. Lalu dari rongga ginjal, urin menuju kandung kemih. Pengeluaran urin. Apabila kandung kemih telah penuh dengan urin, kandung kemih akan tertekan. Dan dinding otot kandung kemih akan meregang sehingga manusia akan dapat merasakan untuk ingin buang air kecil. Pada waktu udara dingin, badan kita tidak terhangat sehingga pengeluaran air terjadi atau melalui dalam urin, sehingga kita terus-menerus ingin buang air kecil. Urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebagian besar, yaitu 95%, terdiri dari zat yang berlarut, asam urat, asam amonia, warna empedu yang menyebabkan warna kuning pada urin, dan zat yang berlebihan pada darah seperti vitamin B dan C, obat-obatan, serta hormon. Urin tidak mengandung protein dan glukosa. Urin mengandung protein, artinya terjadi gangguan atau kerusakan pada ginjal. Jika urin mengandung gula, artinya ginjal tidak menyerap gula secara sempurna, disebabkan adanya kerusakan tubulus pada ginjal. Ini disebut dengan kencing manis, yaitu diabetes mellitus. Selain itu, dikenal juga penyakit diabetes insipidus dengan meningkatnya volume urin 30 kali lipat dari biasanya karena terjadinya kekurangan hormon antidiuretik. Selanjutnya, paru-paru. Selain sebagai organ pernapasan, paru-paru juga sebagai sistem ekskresi. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru yaitu karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Fungsi paru-paru adalah untuk mengeluarkan zat sisa atau karbon dioksida dan uap air. Jika tidak dikeluarkan akan menjadi racun.